Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Tafsir Marah Labid halaman 611. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Ustaz? Ayat ke 18. Sum, Summa. iya. Summa inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bi jahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Summa inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a ayil kufra wal ma'asi. Nanti Ustadz yang mana aja ya? Ya. Bijahalatin ay bisababi jahalatin lianna ahadan yakhtarul kufra ma lam yaqtaqid kaunuhu haqqan wala yaf'alul ma'siyata ma lam tusirris syahwata ghalibatan lil aqli fa kullu man 'amila su'a yakunu bisababil juhalah summa tabu min ba'di dzalik ay 'amali su'i wa aslahu bi an amanu wa ata'ullah inna rabbaka min ba'diha ayat taubati laghafurun dzalika su'i rahimun yusibu ala ta'atihim tarkan wa fi'lan ay lamma balagallahu fi tahdidil musyrikin ala anwa'i qabaihim min ingkaril ba'si wa nubuwati wa kaunil qur'ani min indillah wa tahrimi ma ahallallahu wa tahlili ma harramahu bainallah anna amsalatil qalqabaihi la tamna'uhum min qabulit taubati wa husulil maghfirah war rahmah idza nadimu ala ma fa'alu wa amanu wallahu yukhlisuhum minal azab. Itu ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka. Kemudian sesungguhnya Rabbmu lilladzina amilu su'a bagi orang-orang yang berbuat oleh mereka akan keburukan. Keburukan di sini artinya al-kufra wal ma'asiyah. Yang berbuat oleh mereka akan keburukan, artinya kekafiran dan kemaksiatan. Mereka berbuat buruk dengan sebab kebodohan. Mereka berbuat buruk dengan sebab kebodohan. Bisa babi jahalah dengan sebab jahil. Orang yang sengaja berbuat buruk bagaimana? Itu dianggap jahil juga Ustaz. Tetap diterima taubatnya kalau dia mau bertaubat. Makanya beliau di sini mengartikan orang yang berbuat buruk dengan kebodohan. Dengan sebab kebodohan. Kenapa orang yang berbuat buruk dianggap berbuat buruk dengan sebab kebodohan? Artinya kebodohan penyebab mereka melakukan keburukan. Li'anna ahadan la yakhtarul kufra. Karena seseorang itu tidak akan memilih ia akan kekafiran. Malam ya'takid selama tidak beriktikad ia. Kaunahu hakkan akan keadaannya kekafiran itu kebenaran. Orang yang memilih kafir pasti berdasarkan keyakinan kafiran itu benar. Berarti sementara kekafiran itu pasti enggak benar. Berarti dia memilih kafir kan karena kebodohan Ustaz ya. Nah, wala yaf'alul ma'siyata atau wala yaf'ala la yaf'alu. Dan sesungguhnya seseorang itu tidak akan berbuat ia akan maksiat malam malam tasiri syahwatu selama belum jadilah syahwat itu ghalibatan itu yang menutupi bagi akal. Selama belum jadilah syahwat itu yang mengalahkan bagi akal. Pelaku maksiat pasti dikuasai oleh syahwat. Orang yang dikuasai oleh syahwatnya itu orang bodoh juga namanya. Nah, makanya fakullu man amila su'a yakunu bisababil jahalah. Maka bermula setiap orang yang berbuat ia akan keburukan itu ada ia dengan sebab kebodohan. Ini luar biasa ini. Kesimpulan yang beliau ambil. Setiap pelaku keburukan, walaupun dalam anggapan kita dia kadang kok tahu itu keburukan masih melakukan juga. Menurut Syekh Nawawi ini, setiap pelaku keburukan ya
Disebabkan karena kebodohannya. Itu Ustaz. Orang udah tahu itu maksiat, dia berbuat juga. Bodoh juga. Kenapa? Karena nggak mungkin dia melakukan maksiat melainkan ketika dikuasai oleh syahwat. Orang yang dikuasai oleh syahwat berarti orang bodoh. Kalau orang berakal nggak mungkin kan dikuasai oleh syahwat. Nah itu kesimpulannya. Nah orang-orang yang berbuat buruk dengan sebab kebodohannya summa tabu kemudian mereka taubat mimba didalik amalisu. Sesudah demikian, sesudah berbuat buruk itu wa aslahu dan mereka melakukan perbaikan dengan bahwa mereka beriman dan taat mereka kepada Allah. Ya, inna rabbaka min ba'diha sesungguhnya Tuhanmu sesudahnya taubat laghafurun itu maha pengampun bagi demikian keburukan rahimun lagi maha penyayang. Artinya yusibu ala ta'atihi memberi pahala yang Allah atas ketaatan mereka. Ketaatan nisbah tarkan meninggalkan dan nisbah perbuatan. Taat ada dua macam. Meninggalkan larangan Allah juga taat, melakukan perintah Allah juga disebut taat. Dua-duanya dapat pahala. Ini udah selesai. Kemudian lama balagallahu manakala sangat mengeraskan oleh Allah fi tahdidil musyrikin dalam mengancam orang musyrik ala anwa'i qabaihim. Allah ancam atas berbagai macam keburukan mereka. Apa itu keburukan mereka? Mengingkaril ba'si dari mengingkari kebangkitan, wa nubuwati ke nubuah, wa kaunil Quran mengingkari keadaan Quran dari sisi Allah, wa tahrima dan dari tahrimi kita kata kepada ingkari. Apa keburukan mereka? Min tahrimima mengharamkan sesuatu ahallallah yang telah menghalalkan oleh Allah, wa tahlilima dan menghalalkan ma harramahu yang mengharamkan yang nyalakannya mak bayana kita baca Ustaz. Ini bayana ini jawab lama. Manakala sangat keras oleh Allah dalam mengancam mereka, niscaya bayyanallahu menjelaskan oleh Allah anna amsalatil kal kaba'eh bahwa sungguh demikian contoh-contoh keburukan itu la tamna'uhum tidak menghalangi ianya keburukan akan mereka min qabulit taubati dari diterimanya taubat wahusulil maghfirah dari hasilnya keampunan dan kasih sayang. Idza nadamu bila mereka menyesali ala ma fa'alu terhadap apapun yang telah mereka kerjakan dan apabila mereka beriman. Allahu yukhlisuhum minal azab maka Allah itu akan membebaskan ia akan mereka dari siksanya. Nah, itu dia Ustaz. Ya. Lanjut. Lanjut Ustaz. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami. Inna Ibrahim kana ummatan ala infiradihi li kamalihi fi sifatil khairi wa jam'ihil fadaila wa huwa ra'isu ahli tauhid li annahu kana mu'minan wahdah wan nasu kulluhum kanu kuffara walidzalika wasafahu bitis sifatin qanitan lillah ay muti'an lahu ta'ala qa'iman bi amri hanifan ay ma'ilan kulli din batil ila dinil haqqi la yazalu anhu walam yaku minal musyrikin fi amrin min umuri dinihim fa innahu kana minal muwahhidina fi shighari wal kibari syakiran li an'umih. Mana 9 sifat Ustaz ini? Lanjut ya. Ya. Ruwiya anna Ibrahim alaihissalam kana la yataghadda illa ma'a dhaifin falam yajid data yaumin dhaifa fa akhara ghada'ahu fa idza huwa biqaumin minal malaikati fi suratil bashar fa da'ahum ila ta'ami fa alharu anna bihim ilatul jazami fa qala al-ana yajibu ala muakalatikum falaula izzatukum 'ala Allahi lama betalakum bihadal bala.
Ah, tahu tadi. ijtabahu. Ijtabahu istafahu lin nubuwah wa hadahu ila siratin mustaqim ay hadahu fi da'wati ila tariqin musilin ila Allah taala wa huwa millatul Islam wa atainahu fid dunya hasanah ay waladan sholihah wa sayratan hasanah inda kulli ahli adyan fa jami'ul milal yatarassawna an Ibrahim wa la yakfuru bihi ahadun wa innahu fil akhirati laminas sholihin ay liman ashabud darajat aylimin ashabid darajatil aliyah fil jannah. Ini ya tarasaw apa ya taraddaw ya? Tarasaw ya tarasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adanya beliau itu satu umat. Ala infiradihi di atas kesendiriannya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sendiri sudah disebut umat, Ustaz. Sendiri disebut umat. Kenapa? Likamalihi karena sempurnanya Nabi Ibrahim fi sifatil khairi dalam berbagai macam sifat kebaikan, wa jam'ihil fadailah dan karena memilikinya Nabi Ibrahim akan segala keutamaan. Karena mengumpulkannya Nabi Ibrahim akan segala keutamaan. Nah ini, jadi seseorang yang hebat itu kayak tokoh lah, bisa disebut umat. Umat biasanya arti ramai. Tapi di sini Nabi Ibrahim karena hebatnya, karena sempurna beliau, dianggap satu umat. Bahwa raisu ahli tauhid, dianya Nabi Ibrahim itu pemimpinnya ahli tauhid. Kenapa disebut pemimpin ahli tauhid? Annahu kana mu'minan wahdah. Karena sungguhnya Nabi Ibrahim itu adanya beliau itu yang beriman sendirinya. Wana sukulum dan bermula manusia seluruhnya manusia itu adalah mereka itu kafir. Yang lain kafir, Nabi Ibrahim sudah bertauhid. Walizalik karena itu Nabi Ibrahim raisu ahli tauhid wasafahu bitisai sifatin mensifatinya Allah akan Nabi Ibrahim dengan 9 sifat. Ini kita cari Ustaz, ketemu enggak 9 sifat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qanitan lillah. Sungguhnya Ibrahim ada yaitu satu umat. Itu qanitan. Udah dua. Umat satu, qanitan dua. Qanitan lillah. Itu yang patuh bagi Allah. Ay muti'an lahu ta'ala. Yang taat baginya Allah Ta'ala. Qaiman yang melaksanakan bi amrihi dengan perintahnya Allah. Hanifan. 3. Adanya Ibrahim itu yang hanif. Ay ma'ilan angkulli dinin batilin. Yang melarikan diri. Cenderung meninggalkan setiap agama yang batil. Ila dinil haqqi menuju kepada agama yang benar. La yazulu anhu yang tidak. Yang senantiasa ia. Tidak hilang-hilang ia. Anhu darinya. Agama yang besar. Yang benar. Yang senantiasa ianya Nabi Ibrahim darinya meninggalkan agama batil menuju agama benar. Ada ianya Nabi Ibrahim itu yang hanif, artinya mailan cenderung melenceng dari setiap agama yang batil menuju kepada agama yang benar. La yazulu yang senantiasa ianya Nabi Ibrahim anhu darinya. Ini kalau an mujawazah berarti harus kita artikan yang senantiasa atau yang tidak hilang-hilang, yang tetap ianya Nabi Ibrahim anhu darinya agama yang benar. Boleh juga Ustaz. Tapi kalau kita lihat anhu ini mujawazah, yang senantiasa ianya Nabi Ibrahim anhu darinya meninggalkan agama batil menuju agama benar. Walam yaku minal musyrikin dan tidak ada ianya Nabi Ibrahim itu dari kalangan orang musyrik. Umat 1, kanitan 2, hanifan 3, bukan orang musyrik 4. Tidak ada yang Ibrahim itu dari kalangan orang musyrik fi amrin min umuri dinihi pada satu perkara dari perkara-perkara agama mereka. Artinya Nabi Ibrahim nggak pernah mengikuti orang musyrik. Fa innahu kana minal muwahhidin, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ada ia dari ahli tauhid fisil wal kibar pada masa kecil dan masa gede. Syakiran li an'umih. Ada yang Nabi Ibrahim itu yang mensyukuri bagi segala nikmatnya Allah. Udah 5. Tinggal 4 lagi Ustaz. Nah. Oke. Ruwiya anna Ibrahim alaihissalam diriwayatkan bahwa sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada ia itu la yataghazza. Tidak akan sarapan ianya Nabi Ibrahim illa ma'a dhaifin kecuali bersama tamu.
Falam yajid zata yaumin dhaifan, maka tidak mendapati ya Nabi Ibrahim pada suatu hari akan seorang tamu. Fa akhara ghazaahu, maka menunda ya Nabi Ibrahim akan makannya, nggak makan dulu. Fa idza huwa biqaumin minal malaikah, maka tiba-tiba bermula dianya Nabi Ibrahim itu bertemu dengan satu kaum daripada kalangan malaikat. Kalangan malaikat fi suratil bashar, yang ada ianya kaum dalam bentuk manusia. Pada ahum ila ta'am, maka mengundang ya Nabi Ibrahim makan mereka kepada makanan. Fa'adharu, maka menampakkan oleh mereka, mereka malaikat tadi. Fa'adharu an nabihim illatan, maka menampakkan oleh mereka bahwa sungguh di tubuh mereka itu ada penyakit juzam, penyakit sumpah. Jadi malaikat itu seolah-olah punya penyakit ya, mau menguji Nabi Ibrahim. Mau nggak makan bareng-bareng apa? Faqala, maka berkata ianya Nabi Ibrahim, al-ana yajibu alayya muakalatukum. Berkata ya Nabi Ibrahim, sekarang wajib kepadaku oleh muakalatukum, oleh makan bersama kamu. Walaupun kalian kena penyakit, aku tetap wajib makan bersama kamu. Ya. Falaula izzatukum 'ala Allah taala lama betalakum bihadzal bala. Kata Nabi Ibrahim, jikalau tidaklah bermula kemuliaan kamu kepada Allah taala itu, niscaya tidak akan menguji hanya Allah akan kamu dengan ini ujian. Kalian diberikan ujian yang berat, diberi penyakit, pasti karena kalian mulia. Ya. 5 sifat Nabi Ibrahim. Yang keenam, ijtabahu. Itu memilih. Ianya Allah akannya Nabi Ibrahim. Istafahu. Memilih ianya Allah akannya Nabi Ibrahim lin nubuwah, untuk kenabian. 6. Wahadahu, dan menunjukkan ianya Allah akannya Nabi Ibrahim ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. 7. Dan kami berikan akannya Ibrahim di dunia akan kebaikan. Ketinggalan. Wahadahu ila siratim mustaqim, menunjukkan ya Allah akannya Nabi Ibrahim kepada jalan yang lurus. Hadahu fid da'wah. Membimbing ianya Allah akannya Nabi Ibrahim dalam dakwah ila tariqin, kepada jalan musilin, jalan yang menyampaikan ia jalan ilallah taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, wahwa, dan dianya jalan itu millatul Islam, agama Islam. Wa atainahu, dan kami berikan akannya Ibrahim di dunia akan kebaikan. Jadi hasanah di sini maksudnya wala dan solihan, akan anak yang soleh, wasiratan hasanah, dan perilaku yang baik, atau siratan hasanah, sebutan yang baik, inda kulli ahlil adyan, di sisi setiap pemeluk agama. Artinya Nabi Ibrahim ini termasuk nabi yang diterima oleh semua umat, Ustaz. Semua agama memuliakan Nabi Ibrahim. Fajami'ul milali yataradduna, kayaknya. Maka bermula semua agama itu mereka meridai terhadap Nabi Ibrahim. Wala yakfuru bihi ahadun, tidak kafir dengannya Nabi Ibrahim oleh siapapun. Agama Kristen menerima Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad enggak diterima kan? Agama Yahudi juga menerima Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Musa. Jauh sebelum Nabi Muhammad. Kakek semua nabi ya Nabi Ibrahim. Nah itu maksudnya. Ini kemungkinan ya taraddaw, Ustaz. Jadi bukan nabi yang kontroversi. Kalau Nabi Isa, Kristen mengakui. Yahudi nggak mengakui. Nabi Musa diakui oleh Yahudi. Diakui oleh Nasrani juga. Nabi Muhammad dia diakui oleh dua-duanya. Nabi Ibrahim diakui oleh semua. Wa innahu fil akhirah, sungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat itulah minas solihin, sungguh sebahagian dari orang-orang yang soleh. Artinya lamin ashabid darajatil aliyah, sungguh sebahagian dari ashabid darajah, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi fil jannah, dalam surga. Summa awhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, ya sayyidal mursalin, wahai pemimpin para rasul, ma'uluwi tabakatik, bersama tingginya derajatmu. Apa wahyunya? Anit tabi' millata Ibrahim, bahwa ikuti olehmu akan agama Ibrahim. Mengikuti di segi apa? Di segi syariat atau apa? Fi kaifiyatid dakwah, dalam cara berdakwah kepada tauhid. Bahwa dianya cara berdakwah itu ayyad'uwa ilaihi, bahwa mengajak ia kepadanya tauhid, bitariqi rifqi, dengan jalan lembut, wasuhulati, dengan jalan mudah, wa ityanid dalaili, dengan membawakan dalil-dalil, maratan ba'da ukhra, sekali sesudah sekali, bi anwa'in kasirah, dengan berbagai macam dalil, alamah wa tariqatul ma'lufah, di atas yang dia nyama itu jalan yang sudah dimaklumkan, fil Quran, dalam Quran.
Titik dulu Ustaz. Oh belum ya. Hanifan, dianya Ibrahim itu yang hanif, ay ma'ilan, lari dari kebatilan. Ay hal min Ibrahim. Hal karena Ibrahim itu yang cenderung meninggalkan kebatilan. Wa makana minal musyrikin, tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik. Wa hadza takrirun lima sabaka. Formula ini itu pengulangan bagi ma yang telah lalu ya. Lidziyadati ta'kidin untuk penambahan penguatan firraddi dalam membantah halal musyrikin kepada orang musyrik. Hai suzaimu sekira-kira mereka mendakwa annahum kanu ala millati Ibrahim, bahwa mereka itu adalah mereka itu di atas agama Nabi Ibrahim. Nah, Ustaz. Allah Akbar. Kopi Ustaz. Wahada itu maksudnya apa takdir itu? Yang mana? Wahada takdir rumah maksudnya apa? Takrir. Wahada Ya, takriru. Wa makana takdir. minal musyrikin kan di atas sudah Ustaz. Inna Oh Ibrahim iya. kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin kan sudah ada. Ya. Nabi Ibrahim bukan orang musyrik, hanif. Kok di ayat selanjutnya ada lagi hanifan wa makana minal musyrikin. Nah ini wahadza takrirun. Ini pengulangan. Sama dua kali diulang untuk menguatkan bantahan terhadap orang musyrik. Karena orang musyrik menyatakan Iya. mereka berada atas agama Nabi Ibrahim. Jadi seolah-olah Nabi Ibrahim kan musyrik juga. Oh, wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim nggak musyrik. Kalian ya musyrik. Jadi yang 9 itu Hanifah, Qonita, terus sifat yang 9 Ustaz. Apa? 9. Ini kalau kita pilih, ini kan 9 kata beliau. Jadi nggak ada cara lain kecuali begini kita tentukan. Nabi Ibrahim ummatan, sendiri dianggap satu umat. Yang kedua qanitan, tunduk taat kepada Allah. Yang ketiga hanifan, sangat hanif, melarikan diri dari agama yang lain menuju agama yang benar. 3. Kemudian lam yakum minal musyrikin, bukan orang musyrik. Kemudian syakiran li'an umeh, sangat mensyukuri nikmat Allah. 5 ya. Kemudian selanjutnya Allah memilih Nabi Ibrahim untuk menjadi nabi, ijtabahu, ijtiba. Ini satu sifat juga. Kemudian orang yang pasti dapat hidayah. Udah 7. 8 diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. 9 di akhirat memiliki derajat yang tinggi. Ya itu Ustaz. Innahu fil akhirah la minas solihin. Karena beliau tidak Ya, menghitung. ya. Kalau kita hitung ya begitu. Ya. Gimana Ustaz? Ya, lanjut satu ayat lagi Ustaz, ini dikit lagi nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ju'ila sabtu 'ala alladziina ikhtalafu fih. Ai innama farrada ta'dima yaumis sabti 'ala alladziina khalaqu nabiyahum Musa alaihissalam li ajli yaumis sabti. Fa inna ahlal milali ittafaqu 'ala annahu ta'ala khalaqal 'alama fi sittati ayyam wa bada alaihi wa bada'a ta'ala bitakwini min yaumil ahad wa tamma fi yaumil jum'ah wa kana yaumus sabti yaumul faraghi fa amara sayyidana Musa alaihi salamul yahuda ay yu'azzimu yaumal jum'ah kama huwa millatu Ibrahim alaihi salam bitafarruqi lil ibadah fihi wa tarkil aswal fa yakunu 'idan fa khalafu kullahum wa qalu nahnu nuwafiqu rabbana fi tarkil a'mal fahtarus sabda fa azinallahu ta'ala lahum fihi wa shaddada alaihim bi tahrimil istiyadi fihi wa qalatin nasara ma bada at-takwin huwa yaumul ahadi fa naj'alu hadzal yaum 'idan lana wa qad ja'ahum Isa alaihi salam bil jum'ah aidan fa qalu la nuridu ayakuna Idul Yahudi ba'da Idina wa
ittakhadul ahada idan lahum wa qulna ma'syaral ummatil Muhammadiyah yaumul jum'ati wa yaumul kamali wa husulut tamami yujibul farhal kadza bahwa ahaqqu bita'dim wa yaj'aluhu 'idan wa aidan innallaha ta'ala khalaqa fi yaumil jum'ati abal bashar Adam alaihissalam wa huwa asyrafu khalqihi wa taba alaihi fihi fakana yaumul jum'ah asyrafal ayyami li hadzal sababi wa li anna Allah ta'ala ikhtara yaumal jum'ati li hadhihi ummah wa lam yakhtaruhu li anfusihim wa inna ladda habis sudah masih. Jadi ini cerita ini kayak Israelia, Ustaz. Innama ju'ila Sabtu, hanya saja dijadikan akan hari Sabtu alalladzina ikhtalafu fih, atas orang-orang yang mereka ikhtilaf. Atas orang-orang yang ikhtilaflah mereka padanya Sabtu. Oi, artinya innama farradha ta'dhima yaumis sabti, hanya saja mewajibkan ya Allah akan memuliakan hari Sabtu alladzi khalafu, kepada orang-orang yang menyalahi oleh mereka Nabi Yakub akan Nabi mereka. Nabi siapa? Musa alaihissalam akan Musa alaihissalam. Hanya saja dijadikan akan Sabtu kepada orang-orang yang menyalahi oleh mereka padanya hari. Artinya hanya saja mewajibkan atau furidah, hanya saja diwajibkan akan memuliakan hari Sabtu kepada orang-orang yang mereka menyalahi akan Nabi mereka. Siapa Nabi yang dimaksud? Yaitu Musa alaihissalam. Mereka menyalahi akan Nabi Musa li ajli yaumis sabti, karena hari Sabtu. Gara-gara hari Sabtu mereka ingkar kepada Nabi Musa. Artinya Nabi Musa melarang pergi melaut hari Sabtu, mereka mengingkarinya. Fa inna ahlal milal ittafaqu, maka sesungguhnya semua pemeluk agama-agama mereka sepakat ala annahu ta'ala, sepakat kepada bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu khalaqal alama, menciptakan ya Allah akan alam dalam 6 hari. Jadi 6 hari di sini kalau menurut ulama secara umum 6 masa, Ustaz. Nggak disebut 6 hari karena ketika itu kan belum ada hari, Ustaz. Orang mataharinya belum ada, alam belum ada, kan baru diciptakan, kan nggak ada hari. Jadi kalau kita Ahlul maksudkan milal itu apa? penduduk agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam, semua sepakat Allah menciptakan alam 6 hari. Dalam Quran kan begitu. Allah menciptakan alam ini 6 hari. Tapi kata para ulama 6 hari itu 6 masa. Bukan hari seperti hari yang kita hitung. Karena ketika itu kan Allah nggak pengaruh dengan hari. Belum ada Senin Selasa lah. Orang mataharinya belum ada. Jadi kalau kita ambil hari maksudnya hari Senin Selasa. Nah ini Israeliat ini. Maka sesungguhnya penduduk agama-agama mereka sepakat kepada bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan ya Allah akan alam dalam 6 hari. Wa bada'a ta'ala bitakwini yaumil ahad, dan memulainya Allah Ta'ala dengan menciptakan alam mulai dari hari Ahad. Artinya kalau menurut versi ini Allah mulai menciptakan alam raya ini hari Ahad. Padahal ketika itu hari belum ada, Ustaz. Kenapa disebut hari Ahad kan? Oke lah. Watamma, dan sempurna ianya penciptaan alam fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Ahad mulai diciptakan, selesai hari Jumat. Sabtu kan istirahat. Wa kana yaumus sabti yaumal faraghi, dan adalah hari Sabtu itu hari kosong. Selesai Allah menciptakan alam. Berarti hari Sabtu udah nganggur. Nah, ini bahaya ini kalau salah paham. Kita menyatakan Allah itu nganggur. Kullu yawmin huwa fashfishan. Padahal dalam ayat setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Fa'amara Sayyiduna Musa, maka memerintahkan oleh Sayyiduna Musa alaihissalam al-Yahuda akan Yahudi ayu azimu yaumal Jum'ah, bahwa mengagungkan oleh mereka akan hari Jumat. Nabi Musa awalnya memerintahkan Yahudi untuk memuliakan hari Jumat. Kama huwa, sebagaimana ma yang dianya hari Jumat, sebagaimana ma yang dianya ma itu millatu Ibrahim alaihissalam, agama Nabi Ibrahim. Jadi agama Nabi Ibrahim juga agama yang memuliakan hari Jumat. Maka memerintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam akan Yahudi, akan bahwa memuliakan oleh mereka akan hari Jumat. Bagaimana cara memuliakan? Bitafarrugi lil ibadah, dengan mengosongkan diri. Maksud tafarruq dengan
menyempatkan diri lil ibadah untuk beribadah padanya hari Jumat, watarkil asyghal dan meninggalkan kerja kesibukan. Hari Jumat nggak usah kerja, ibadah aja. Fayakunu aidan maka jadi ianya hari Jumat itu hari raya. Fakhalafu kullahum maka menyalahi kulluhum. Maka menyalahi oleh mereka seluruh mereka. Mereka menyalahi perintah Nabi Musa. Nggak mau mereka memuliakan hari Jumat. Lalu mereka berkata, nahnu nuwafiqu rabbana fi tarkil a'mal. Kami itu kami ikuti akan Tuhan kami dalam meninggalkan pekerjaan. Kami ikut Tuhan aja. Tuhan kan nganggurnya hari Sabtu ini menurut Yahudi. Karena Allah menciptakan alam Senin, Minggu sampai Jumat, berarti santainya hari Sabtu mestinya. Jadi ketika Nabi Musa memerintahkan Yahudi untuk ibadah hari Jumat, mereka nggak mau. Mereka menyatakan, nahnu nuwafiqu, kami ikuti Tuhan kami dalam meninggalkan amal, yaitu hari Sabtu. Fakhtarus sabda, maka mereka memilih akan Sabtu. Karena itu mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah. Fa'adzinallahu ta'ala lahum fihi, maka memberi izin oleh Allah Ta'ala bagi mereka padanya hari Sabtu. Oke lah, hari Sabtu jadi hari raya, ibadah. Wasyaddada alaihim dan mengeraskan, memberatkan ya Allah kepada mereka bitahrimil istiyadi fi dengan diharamkan berburu ikan padanya hari Sabtu. Oke, kalian hari lebarannya atau hari raya kalian hari Sabtu, tapi jangan berburu. Waqalatin nasara dan berkatalah oleh Nasrani. Ini beda lagi pemahamannya. Semua agama sepakat alam diciptakan dalam 6 masa. Berbeda dalam penentuan masanya, harinya. Kalau menurut Yahudi, hari pertama hari Ahad. Selesai hari Jumat. Menurut Nasrani, mabda'ut takwin huwa yaumul ahad. Permulaan penciptaan alam itu, dianya permulaan itu yaumul ahadi, hari Ahad. Fanaj'alu hadzal yauma aidan lana, maka kami jadikan akan ini hari akan hari raya bagi kami. Karena Allah memulai menciptakan alam hari Ahad, maka hari Ahad aja hari raya, kata Yahudi. Waqad ja'ahum Isa alaihissalam dan sungguh telah datang kepada mereka oleh Nabi Isa alaihissalam bil Jum'ati aidan dengan Jum'ah pula. Pada awalnya Nabi Isa mengajarkan untuk memuliakan hari Jumat. Waqalu mereka berkata la nuridu ayyakuna aidul yahudi ba'da aidina. Tidak kami inginkan bahwa adalah hari lebaran Yahudi itu sesudah hari raya kami. Kalau kami ambil hari Jumat sebagai hari raya, sesudah hari raya kami Sabtu langsung hari raya Yahudi. Mereka nggak mau kan dekat-dekat dengan Yahudi. Ini aneh ceritanya. Wattakatul ahada aidan lahu, maka menjadikan oleh mereka akan hari Ahad sebagai hari raya bagi mereka. Nah. Wakulna dan kita katakan, kita siapa? Ma'syaral ummah, semua umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad. Apa kita katakan? Yaumul Jum'ati huwa yaumul kamal, bermula hari Jumat itu hari sempurna. Fahsulut tamami yujibul farahal kamil. Maka bermula hasil kesempurnaan itu menyebabkan ia akan kegembiraan yang sempurna. Jadi kalau menurut kita umat Nabi, karena selesai penciptaan alam hari Jumat, ketika selesai sesuatu kan kita layak bergembira ini. Bermula hari Jumat itu hari kamal, maka bermula hasil kesempurnaan itu menyebabkan ia akan kegembiraan yang sempurna. Satu, satu, loh ini. Nah, fahuwa maka dianya hari Jumat itu hakku bita'zim, itu lebih berhak untuk dimuliakan. Ya. Maka dianya hari Jumat itu lebih berhak dengan dimuliakan wa bija'lihi aidan dan lebih berhak dengan dijadikannya hari Jumat aidan sebagai hari raya. Wa aidan dan pula innallaha ta'ala sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khalaqa dalam menciptakannya Allah fi yaumil Jum'ah pada hari Jumat abal bashar akan bapak manusia yaitu Adam alaihissalam Nabi Adam. Bahwa dianya Nabi Adam itu asyrafu khalqih, itu yang paling mulia dari makhluknya Allah. Wa taba alaihi fihi menerima taubat Allah kepadanya Nabi Adam padanya hari Jumat. Maka yaumul Jum'ati asyrafal ayyam lihat dan sebab. Maka adalah hari Jumat itu paling mulianya hari karena ini sebab. Nah, makanya kita hari raya hari Jumat. Oleh Allah Ta'ala ikhtara yaumal Jum'ah dan alasan selanjutnya karena sungguhnya Allah Ta'ala itu memilih akan hari Jumat lihatil ummah untuk ini ummah. Walam yakhtaru li anfusihim dan tidak memilih oleh mereka umat akannya hari Jumat untuk diri mereka. Wa inna rabbaka dan sesungguhnya Tuhanmu la yahkumu bainahum sungguh akan menghukum ya Allah antara mereka pada hari kiamat fima kanu pada ma yang adalah mereka padanya ma itu mereka perselisihkan dalam agama.
Fa innahu ta'ala maka sungguhnya Allah Ta'ala itu sayahkumu akan menghukum ianya Allah lil muhiqqin bagi orang yang benar dengan pahala, walil mubtilin bagi orang yang salah yang berada dalam kebatilan bil iqabi dengan siksa. Wallahu a'lam bisa'il marji. Ya ini Ustaz. Ini dicari lagi Ustaz cerita ini bagaimana nih? Wa qulna ma'syarul umat itu ma'syarul jadi bayan lah Pak Ustaz. Jadi apa? Wakulna dan kita katakan siapa kita? Ani aku maksud ma'syaral ummah. Biasanya ma'syara begini jadi maf'ul dari fi'il muqaddar Ustaz. Ani dan kita katakan siapa kita? Ani aku maksud ma'syaral ummah akan semua umat maf'ul. Umat kita ya berarti ya Ustaz ya. Ya umat Muhammad ya umat Nabi Muhammad umat Islam. Tadi kan di atas Yahudi udah punya alasan. Apa? Kita tuh ayam masak aja, masak gimana maksudnya ya? Masak aja bukan ayam di atas tadi. Gimana? Sitati ayam itu maksudnya. Di mana? Nah. Yang mana Ustaz? Fa in ahlal milali itafaqu. Fa inna ahlal milah, sesungguhnya seluruh penduduk agama mereka sepakat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan ia akan alam 6 hari. Itu sepakat Ustaz karena ayat Quran. Ayat berapa ya? Coba saya lihat. Fi sittati ayyam kan ada dalam Quran. Fi sittati misalkan surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kamu menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, itu dalam Quran memang 6 hari. Cuma harinya yang berbeda dalam menafsirkan hari. Cuma di sini beliau ambil zahirnya aja. Semua umat sepakat Allah menciptakan alam ini dalam 6 masa atau 6 hari. Memang benar. Yahudi juga menyatakan seperti itu, Nasrani menyatakan seperti itu, orang Islam juga sama. Muskilnya Ustaz. Berarti bukan masa hari aja Ustaz ya. Tapi kalau kita lihat tafsir ini ayam ini nggak diartikan hari biasa Ustaz, masa. Kayak ayamillah hari-hari Allah kan bukan hari maksudnya kan. Coba saya lihat tafsir ya. Tafsir lain. Tapi memang sebagian tafsir juga hari langsung Ustaz. Memang di sini juga begini. Hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru selesai. Iya, di sini juga ada Jumat, ada Sabtu, ada Minggu ya, ada Ahad ya. Ya. Tapi saya belum mengerti bagaimana cara memahami hari. Sementara ketika itu belum ada hari. Baru ada hari ketika alam sudah tercipta. Ketika matahari sudah ada baru disebut hari kan. Karena disebut hari kan dari terbit matahari hingga terbenam. Jadi itu PR Iya, Ustaz. iya. Nanti kita cek lagi. Oke. Syukran Ustaz, cukup. Wallahu a'lam bishawab marji wal ma'ab. Jam berapa ngaji Ustaz lagi?